Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada? Semoga para pemirsa semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali bersama dengan para pemirsa semua dalam program Manajemen Syariah, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tema kita pada hari ini adalah kisah Nabi Soleh Nabi Soleh. Nabi Soleh. Baik, seperti apa kisah Nabi Soleh? Silakan. Iya, baik, para pemirsa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan manajemen syariah yang diambil daripada kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan tentunya kita sudah membahas beberapa nabi-nabi, dan pada kali ini kita sampai kepada pembahasan tentang Nabi Soleh alaihissalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali penjabaran tentang Nabi Soleh itu, ya, tetapi kita hanya ambil satu penggal saja daripada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 141 sampai 159, ya. Ini ayatnya pendek-pendek, ya, dan tidak sampai satu halaman cerita mengenai Nabi Soleh ini, ya. Kita mulai daripada ayat 141, ya. Mungkin sampai 143 misalnya, ya. Nanti insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Andi, ya. Oh, ya. Tafadhol Ustaz Andi. Baik. Oh ya, baik. Mungkin saya mengajak pemirsa juga ya, buat pemirsa di rumah untuk sama-sama membuka mushaf kita ya. Kita sama-sama belajar kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, dan kita juga sama-sama membuka mushaf dan membaca bersama-sama ya. Baik, di surah Asy-Syu'ara Ustaz ya, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 di ayat 141 sampai ayat 159, tepatnya di halaman 373. Oh iya, mungkin boleh kita tukaran mushaf Ustaz. Kita ini mungkin ada terjemahan ya. Baik. Ya, sekali lagi ya, pemirsa juga boleh membuka mushafnya di rumah. Kita baca bersama surah Asy-Syu'ara ayat 141. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. Ya, coba tegak dulu aja artikan. Iya. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Ya, para pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat pada konteks ayat ini, ya, Kazzabat Samudul Mursalin, ya, telah mendustakan Samud, kaum Samud itu al-Mursalin, para rasul. Artinya di sini jelas sekali bahwasanya Nabi Soleh alaihissalam diutus kepada suatu kaum yang namanya adalah kaum Samud. Nah, siapa kaum Samud ini? Kaum Samud ini adalah kaum yang datang setelah kaum Ad. Ya, kaum yang datang setelah kaum Ad, ya. Di beberapa ayat yang lain kita akan lihat, ya, ada Ad, ada Samud disebutkan, ya. Nah, kaum Samud ini tinggalnya kalau di Arab sekarang itu antara Hijaz dengan Tabu, ya. Jadi kalau bagi pemirsa yang haji atau umroh itu biasanya akan pergi ke daerah Tabu misalnya, maka antara Hijaz dengan Tabu itu ada namanya Al-Hijr. Nah, itulah tempat daripada kaum Samud ini, ya. Nah, dan bagaimana kaum Samud ini dalam kreativitas dalam segi alamnya luar biasa, ya. Jadi kaum Samud ini bisa mendirikan istana-istana yang megah di tanah yang datar. Bayang, subhanallah, ya. Jadi tanah datar itu bisa dibuat istana-istana yang megah, ya. Kehebatan arsiteknya yang luar biasa. Serta sipilnya tinggi, ya. Yang kedua,
dia bisa mempahat gunung-gunung. Gunung-gunung dipahat jadikan dengan rumah tinggal mereka. Ya. Ini para pemirsa sekalian bagaimana kehebatan ya. Kaum Samud itu mereka bisa membuat gunung itu menjadi rumah dengan dipahat, gunung itu dipahat ya, menjadi rumah, dan dia bisa membangun istana-istana di tanah yang datar. Ya. Inilah kehebatan daripada kaum Samud itu. Tetapi persoalannya adalah mereka mendustakan Rasul ya. Apa pada ayat yang berikutnya? Idz qala lahum, ya, ketika dikatakan kepada mereka akhuhum, ya, ketika berkata kepada mereka akhum itu adalah saudara mereka. Siapa yang namanya Soleh? Namanya Soleh. Jadi artinya ini menegaskan bahwa Nabi Soleh alaihissalam itu adalah kaum mereka sendiri. Jadi Nabi yang diangkat dari saudara dari kaum mereka sendiri, ya, bukan dari yang lain. Jadi bukan orang pendatang diangkat Nabi satu kaum, bukan, tapi diambil dari mereka sendiri, ya. Mungkin seperti kasus di Nabi Lut pada pertemuan kita. Iya, betul, diambil dari mereka sendiri, ya. Dari mereka, ya, dari saudara mereka sendiri, Soleh, sehingga mereka tahu betul siapa Soleh ini, bukan orang lain soalnya, ya, tapi anak-anak mereka sendiri, gitu ya. Kemudian apa yang Nabi Soleh katakan, la tattakun, ya, ala tattakun, ya. Ya, kenapa engkau tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ini sungguhnya aku lakum kepada engkau sekalian rasulun amin, ya. Rasul itu adalah utusan, amin yang terpercaya, ya. Jadi ini adalah sungguhnya Rasul itu Nabi Soleh adalah Rasul. Meskipun di ayat yang lain misalkan dijelaskan kaum Samud itu bilang masa Rasul seperti ini gitu ya misalnya. Jadi mereka merendahkan kepada Nabi Soleh, ya. Masa Rasul seperti ini misalkan. Nah, tapi ini adalah satu cerita atau 3 ayat ini merupakan penegasan bahwasanya Nabi Soleh alaihissalam itu pertama dia diturunkan kepada kaum Samud, ya, dan Nabi Soleh diambil daripada kaumnya sendiri, daripada saudaranya sendiri, ya, bukan orang lain diutus menjadi nabi di satu kaum, ya, tapi nabi itu diambil dari kaumnya sendiri. Teruskan Ustaz Andi. Baik. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. Ya, coba. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut? Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Iya. Jadi ini kalau tadi dibaca sama Ustaz Andi itu awalnya adalah fattaqullaha wa atiun, ujungnya pun sama, fattaqullaha wa atiun. Ya. Jadi ini adalah ajakan daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa dan taat, ya, untuk bertakwa dan taat. Ya. Nah, ditegaskan dalam ayat 145 ini, ya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, ya. Aku tidaklah meminta kepadanya, ya, daripada upah. Ya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dakwahnya Nabi Sallallahu ini tidak meminta upah.
Ya, ini nanti akan kita bahas satu aspek manajemen daripada Nabi Soleh ini adalah tidak meminta upah dari dakwahnya, ya, tidak menetapkan tarif barangkali ya, Iya. tidak menetapkan tarif dari dakwahnya, tidak menentukan harga mungkin dari dakwahnya, karena siapa? Karena Allah yang akan membalas terhadap upahnya daripada dakwahnya itu sendiri. Ya, itu nanti aspek pertama yang akan kita bahas nanti. Kemudian atutrokuna fi ma hahuna aminin, ya. Apakah engkau akan dibiarkan, ya, di tempatmu yang aman ini, ya kan? Fi jannati wa uyun, dalam dalam kebun, ya. Kemudian wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, ya. Pohon-pohon dan kurma yang mayangnya lembut tadi sebutkan, ya. Itu adalah penggambaran daripada kesenangan. Ya, jadi para pemirsa sekalian, penggambaran daripada kesenangan, ya. Kalau di Arab itu adalah punya pohon kurma yang teduh, ya, yang mayangnya lembut, ada kebun-kebun, ya. Karena misalnya itu sangat panas, ya. Dan tidak ada pohon-pohonan, jadi begitu ada pohon-pohonan itu adalah suatu keindahan dan suatu kesenangan, ya. Kemudian watanhituna minal jibal, dan kau memahat daripada gunung-gunung itu, ya, gunung-gunung dipahat. Seperti apa gunung dipahat, ya? Buyutan, untuk menjadi rumah. Jadi kita bisa bayangkan, ya, bagaimana gunung itu menjadi rumah. Itu teknologi apa itu yang bisa membuat gunung menjadi rumah? Ya, itu berarti kalau gunung dibuat rumah, betapa besarnya rumahnya, ya, dan betapa mungkin bertingkat-tingkat barangkali. Iya. Ini kalau gunung dibuat rumah, ya, tapi itulah kehebatan mereka, ya. Nah, dengan semua itu maka ajakannya kembali lagi kepada fattaqullaha wa atiun. Nah, itu ya, pada bertakwalah pada Allah dan taatlah, ya. Nah, ini merupakan ajakan daripada para nabi itu untuk bertakwa kepada Allah. Ya, fattaqullah, ya. Bukan bertakwa, bukan takutlah kepada Allah, bukan. Ya, tidak ada nabi yang nyuruh takut kepada nabi sendiri, tidak ada. Tapi semua nabi-nabi membawa ajaran yang satu, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah. Ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, dengan sebenar-benar ketakwaan, haqqa tuqatih, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kita semua meninggal dalam keadaan tidak muslim, ya, dalam keadaan tidak muslim. Nah, itu gambaran, ya, ayat 14 berapa tadi? 144, ya. Sampai dari 14 sampai 150. Coba teruskan, Ustaz. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Ya, coba. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, ya. yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Ma'anta tidaklah engkau. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Nah, ya. Ini para pemirsa sekalian, ya, ini artinya nanti mungkin akan penjelasannya kita bereskan atau kita bahas setelah jeda, ya. Ini artinya adalah bahwasanya janganlah mengikuti, ya, janganlah mengikuti orang-orang yang melampaui batas, ya, musrif, ya. Musrif, israf, ya. Musrif itu mubazir juga, ya. Iya.
Yaitu apa itu? Yaitu orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan. Iya. Ya. Nah, kemudian qalu innama anta minal musahharin, ya. Mereka mengatakan engkau ini bukan nabi ya, engkau ini kena sihir saja kira-kira begitu. Dan engkau kan cuma manusia biasa seperti kami. Jadi pikiran mereka itu nabi itu bukan manusia biasa. Ya. Maka mereka menantang, fa'ti bi ayah. Maka datangkanlah mukjizat, datangkanlah tanda-tanda. Iya. Ya. Kalau engkau betul-betul benar seorang nabi, Iya. ya, in kunta minas shadiqin. Baik, menarik sekali ya pembahasannya. Namun kita akan jeda dulu. Kita Iya. akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Meridian Syariah masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung, masih dengan tema belajar manajemen dari kisah Nabi Shalih alaihi salatu wasallam, dan pembahasan kita berada di surah Asy-Syu'ara ayat 141 saja, 141 sampai dengan ayat 159. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan tadi ya. Ya. Baik, silahkan. Baik, para pemirsa sekalian di rumah yang berbahagia. Tadi kita sudah sampai kepada ayat 150. 150 ya. Nah, maka sekarang kita akan bahas 151 ya. Wala tuti'u amral musrifin ya. Janganlah engkau mengikuti daripada urusan atau orang-orang yang berbuat melampaui batas ya. Jadi ini adalah dakwah daripada Nabi Shalih alaihissalam kepada kaumnya supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas. Apa definisi orang yang melampaui batas? Itu adalah alladzina yufsiduna fil ardi. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Wala yuslihun, dan mereka tidak mengadakan perbaikan. Ya, jadi hari ini kita lihat betapa banyak orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi tanpa melakukan perbaikan. Itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, dari definisi ayat ini. Kemudian setelah mendengar ajakan seperti tadi, setelah mendengarkan dakwah Nabi Shalih alaihissalam, apa respons daripada kaum Samud? Apa respons daripada kaumnya? Ya, mereka mengatakan qaulu innama anta minal musahharin, ya. Ya. Ya, kelihatannya Saleh ini apa? Anda ini orang yang kena sihir saja, ya. Orang yang kena sihir saja. Jadi artinya kaumnya menolak, ya. Kaumnya menolak ajakan itu, bahkan bukan hanya menolak, bahkan menuduh, ya, menuduh itu Nabi Shalih itu orang yang kena sihir, ya, dan apa? Dan dia nggak percaya, ma anta illa basarun misluna, ya, ya, Anda ini orang yang manusia seperti kami juga, ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana persepsi kaumnya ketika itu, ketika ada Nabi, ya. Berarti Nabi itu persepsi mereka bukan manusia, tapi mungkin malaikat barangkali. Ya, bukan manusia. Ya, kalau manusia seperti kami, mereka tidak katakan Nabi. Bahkan mereka menantang. Ya, ini namanya melawan, ya, melawan Allah langsung, ini namanya menantang, ya. Apa tantangannya? Fa'ti bi ayatin. Datangkanlah tanda-tanda, datangkanlah mukjizatmu. Nah, gitu ya, kira-kira begitulah. In kunta minas shadiqin, kalau engkau betul-betul nabi yang benar, gitu. Ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita misalkan kita berdakwah ngajak orang benar, ya. Maka kemudian orang itu bukan hanya tidak mau mendengar kebenaran itu, tapi malah dia menantang. Buktikan kalau itu benar, kira-kira begitu. Ya, ini kan suatu tantangan yang luar biasa para pemirsa sekalian. Ya. Inilah tantangan yang luar biasa yang dialami oleh pada Nabi Shalih alaihissalam. Ya. Sudah ajakannya ditolak, bahkan dia pun diremehkan lah, ya, diremehkan secara pribadi, ya, secara pribadi dibilanglah kena sihir lah, ya. Bahkan kalau ente benar-benar nabi, ya, kalau benar nabi silakan datangkan mukjizat, ya, silakan datangkan bukti, ya, bukti bahwasanya Anda itu seorang nabi. Ya. Nah, itulah buktinya pada ayat berikutnya. Silakan Ustaz. Baik. Sekarang kita di ayat 155, ya, pemirsa juga bisa mengikutinya.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ya, artinya Di ayat 155. Dia yaitu Soleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya unta itu dengan sesuatu. Dan jangan kamu menyentuh unta itu dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, penggalan terakhir ini ya, ayat 155 ini itu mengatakan bahwasanya Nabi Soleh alaihissalam kemudian diberikan oleh Allah mukjizat dengan mendatangkan unta betina, ya, naqatun. Ya. Nah, bagaimana? Qala hadhihi naqatun, inilah unta betina sebagai mukjizat. Ya, laha syirbun, ya. Walakum syirbun. Nah, jadi unta itu nanti minum, engkau juga minum, tapi gantian. Iya. Ya, pada hari yang ditentukan. Maksudnya ada antriannya lah, ada antriannya. Ya, jadi kalau misalkan unta itu minum, ya engkau tidak minum gitu. Ya, jadi gantian. Kemudian anjuran daripada Nabi Soleh adalah wala tamassuha bisuin. Janganlah engkau sentuh atau engkau pegang atau engkau apainlah dengan kejahatan, ya. Artinya itu jangan diganggu, kira-kira begitulah. Ya, apalagi dibunuh gitu ya. Diganggu saya jangan, apalagi dibunuh gitu ya. Nah, kemudian fayakhudakum adabu yaumin azim. Kalau nanti engkau melakukan itu, engkau akan diberikan azab yang luar biasa, yang dahsyat, yang pedih. Ya, gitu ya. Jadi ini sudah ada ancaman, larangan. Kalau larangan ini dilanggar, ada ancaman. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Fa'anqaruha. Nah, ya. Mereka membunuhnya, ya, unta betina itu. Ya. Jadi kalau Al-Baqarah itu sapi betina, ya kan? Nah, kalau ini unta betina. Ya. Jadi diberikan sebagai tanda mukjizat, ya. Nah, kemudian mereka sembelih, mereka bunuh, faasbahu nadimin, dan mereka menjadi orang yang menyesal, ya. Nah, begitu disembelih itu, maka fa'aqadahumul azab, maka ditimpakanlah kepada mereka azab, ya, datanglah kepada mereka azab, ya. Inna fi dzalika laayah, dan pada yang demikian itu adalah tanda-tanda atau bukti, wa makana asaruhum mu'minin, dan tidaklah sebagian daripada mereka itu menjadi orang yang beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu lahuwal azizur rahim, itulah yang maha perkasa lagi maha penyayang, ya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, tantangan daripada kaum Samud kepada Nabi Soleh, apa tantangannya? Datangkan mukjizat. Kalau benar-benar Anda seorang nabi, maka Nabi Soleh pun memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah mukjizat, ya, untuk kenabianku. Maka Allah mengabulkan, ya. Dari padang pasir itu kemudian muncullah unta betina, ya, sebagai mukjizat daripada Nabi Soleh alaihissalam, ya.
Ya. Tapi nanti muzat ini syaratnya tidak boleh dibunuh. Nah, kalau dibunuh akan ada azab yang besar. Kenapa? Karena perjanjiannya ketika kemudian ditantang seperti itu sama kaum Samud, maka Nabi Soleh mengatakan seperti ini, wahai kaumku, kalau benar aku bisa membuktikan mukjizat itu, apakah kamu akan beriman? Ya. Mereka bilang, oh iya kami beriman. Nah gitu. Ya, jadi sudah ada deal dulu. Iya. Iya kami beriman. Oke, kalau gitu aku akan datangkan mukjizat itu. Ya. Tapi kalau misalkan dengan adanya mukjizat itu mereka tidak beriman, nah Allah sangat marah dengan Allah, kan timpakan mereka dengan azab. Ya. Azabnya adalah mereka meninggal bergelimpangan, ya, karena suara yang sangat keras, ya, mereka bergelimpangan semua di rumah-rumah mereka. Ya. Ini azab yang ditimpakan kepada kaum Samud seperti itu saja. Kaum Samud, ya. Di dalam ayat yang lain itu ada gempa juga. Dijelaskan bahwa ada gempa Dan ada suara yang sangat keras lalu di pagi mereka hari. mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Iya, menarik sekali pembahasan dari Nabi Soleh. Soleh alaihissalam tepatnya di Al-Quran surah Asy-Syu'ara ini ayat 141 sampai ayat 159 ya. Yang dari awal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kaum Samud itu adalah kaum yang berdusta ya. Yeah. Kemudian bagaimana usaha Nabi Soleh untuk mengajak mereka untuk bertakwa, kemudian menghindari orang-orang yang melampaui batas ya. Kemudian juga justru feedback dari kaumnya ini justru sebaliknya apa yang diharapkan oleh Nabi Soleh, bukannya bertakwa tetapi justru dianggap bahwa Nabi Soleh adalah orang yang terkena sihir ya, seperti itu. Kemudian setelah itu juga kaumnya mengatakan memberikan tantangan ya untuk mendapatkan untuk mendatangkan satu mukjizat atau ayah dalam ayat yang kita sebutkan tadi, fa'ti bi ayah in kunta minas shadiqin ya. Kemudian bagaimana kemudian Nabi Soleh memberikan tadi kita sebutkan disebutkan unta ya. Unta betina. Ada syarat ya yang harus dilakukan oleh kaum Samud tersebut, namun ternyata kaum Samud melanggarnya. Kemudian ditimpakan oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali pembahasannya dan kita akan membahas ya pelajaran manajemen apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa yang kepada kami akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di program Manajemen Syariah, masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Hendy Tanjung, masih dengan tema belajar manajemen dari kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Baik, tadi Pak Ustadz ya, kita kembali pada pembahasan kita hari ini, belajar manajemen dari kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Seperti apa manajemen yang diterapkan oleh Nabi Soleh? Ya, paling tidak ada 3 hal. Para pemirsa sekalian, paling tidak ada 3 pelajaran manajemen yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Soleh alaihissalam ini. Yang pertama adalah tidak menetapkan upah atas dakwah yang dilakukan. Ini penting sekali para pemirsa sekalian, karena ketika dakwah itu kemudian dibuat tarif, ya, dibuat upah tertentu, dibuat harga tertentu, maka kemudian dakwah itu akan dinilai sebesar tarif itu. Padahal kalau kita sama-sama ketahui, ya, ajakan kepada dakwah itu adalah ajakan terbaik di dunia. Dalam surat Fussilat dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang terbaik perkataannya, ya, selain daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harganya tidak ada harga dunia, harganya akhirat itu. Terlalu murah kalau kita hargakan dunia. Seberapapun mahalnya rupiahnya, tetapi kalau kita beri harga, itu termasuk murah. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah membeli diri kita dengan surga. Harusnya harganya surga. Bukan rupiah harganya. Bukan rupiah atau dolarnya ya. Bukan rupiah. Ya. Sangat ironis kalau misalnya ada seorang penceramah, pendakwah, kemudian berdakwah, setelah itu dikasih amplop, pulang dia ke rumah, sampai di rumah dia buka amplop, ternyata kurang. Disuruh balik lagi orang untuk ngambil upahnya, kekurangannya. Ya. Ini luar biasa ini. Ya.
ini fitnah seperti apa yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga dakwah itu dipandang sebagai apa? Sebagai satu, Bisnis. mungkin sebagai satu tontonan saja. Iya. Tidak tuntunan. Tontonan, saya bayar, dia datang. Akhirnya tidak sampai ke hati juga Ustaz ya. Tidak sampai ke hati. Ya, karena apa? Tergantung yang bayar Iya. jadinya. Ya. Ini adalah suatu apa? Perkataan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta upah kepada engkau. Ya, illa apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Upahku itu cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Upah dari Allah Subhanahu wa taala pada sekalian itu adalah yang paling tinggi. Ya, tidak bisa kita beli. Siapa yang bisa beli surga? Ya. Kita punya uang berapa? Triliun. Mau beli surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Surga itu adalah harga yang tidak bisa kita beli dengan uang. Itulah mestinya. Ya, seorang pendakwah itu dia harus paham betul bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah bernilai surga. Ya, sehingga tidak bisa dirupiahkan. Ketika seseorang kemudian memberikan tarif, ya, kalau saya ceramah sekian, kalau saya begini sekian, begini sekian, maka sebenarnya dia sudah membuat murah dirinya. Iya. Ya. Seseorang yang menetapkan harga bagi dirinya, itu berarti dia telah menjual murah pada dirinya. Iya. Ini pertama, pemirsa sekalian, pelajaran yang sangat luar biasa daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu mengatakan, ya, aku tidak meminta upah, ya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah. Iya. Aku berdakwah, aku tidak minta upah. Kenapa? Karena upahku itu dari Allah. Ya, upahku itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jadi hilangnya keberkahan dakwah. Orang menganggap dakwah itu sekedar tontonan. Orang menganggap dakwah bahkan mungkin sekedar apa? Sekedar show. Ya, sekedar seremonial. Ya. Sekedar seremonial, sekedar show, sekedar dibayar datang pulang selesai. Ya. Nah, bukan itu dakwah. Dakwah adalah mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Apapun konteksnya. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, itulah dakwah. Sekecil apapun kebaikan itu. Ya. Ini yang luar biasa pada pelajaran pertama daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat konteks daripada mukjizat daripada Nabi Shallallahu tadi, unta betina, itu ada aturan, ada SOP antrian. Ya. Ketika nanti satu hari unta ini minum, nanti hari yang lain kamu yang minum. Ya. Karena sumber airnya terbatas pada saat itu. Jadi diberi antrian. Ya. Ada apa? Ada SOP antrian. Itu yang sekarang kita pakai ini. Ya. Ada saatnya kita betul mengantri giliran kita. Iya. Ya. Nah, coba kalau sekarang kita lihat ya, mungkin jamaah yang sudah pergi haji. Sekarang pergi haji semuanya antri. Ya, kita mau buang air, antri dulu. Kita mau makan, antri dulu. Apalagi sudah nanti wukuf di Arafah, mabit di Mina, semuanya antri. Ya. Kita mau wudhu, antri dulu. Kita mau apa, semuanya antri. Bahkan kadang-kadang orang kita ini haji antri. Ya. Iya. Karena semuanya antri. Dan harus sabar tentunya Ustaz ya. Itu sabarnya luar biasa. Makanya ada rumusnya ketika kita ada mulai terasa sedikit mau buang air, langsung antri. Iya. Karena kalau sudah kebelet, udah nggak bisa ngantri lagi. Di situ. Ya. Jadi kalau udah terasa sedikit kita langsung antri. Kenapa? Karena akan lama kita menunggu sampai giliran kita. Tapi ini dibutuhkan kesabaran tadi. Iya. Ya. Kita sekarang misalkan di bank, kita antri. Iya. Ya. Masuk kereta kita antri, masuk pesawat kita antri, keluar pesawat kita antri. Antri ini memang merupakan sunatullah. Ya. Nah, cuman itu apa? Syaratnya harus sabar. Iya. Dan dia pada hari pembalasan nanti juga kan antri Ustaz ya. Betul, harus sabar kita. Iya. Ya, kalau nggak sabar, tadi tuh dibunuh untanya. Iya. Kadang nggak sabar, ini antri nih pelajaran bikin repot berharga aja ya. nih, ya. Bikin repot aja dibunuh, Iya. ya, dibunuh. Dan dalam kitab yang membunuhnya itu namanya Wahaimar Samud, ya, namanya orang bunuhnya itu. Ya. Nah jadi kenapa? Karena nggak sabar. Wah repot antri ini, bunuh aja sekalian, biar nggak ngantri kan gitu. Iya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi apa? SOP antrian itu sudah ada. Itu yang harus kita ikutin. Ya.
dimanapun ya kita berada, ya apalagi sekarang ini udah mau dekat Ramadan ini, umroh luar biasa nih, membludak yang manusia. Ya, itu pasti antri. Ya, pasti antri. Kita ke air antri, semuanya antri. Itu harus penuh dengan kesabaran. Ya. Nah, kalau nggak sabar, nah inilah ya, kita tidak akan mendapatkan apa yang Allah sudah janjikan. Ya. Itu yang kedua, para pemirsa sekalian, bahwasanya di dalam manajemen antri itu kita harus sabar. Ya. Bayangkan kalau kita antri, kita udah lama antri, tahu-tahu datang orang, cuit, langsung masuk ke depan. Ya, oh itu pasti kita marah itu, marah itu. Ya. Saya pernah punya pengalaman ya, ada orang masuk ke depan tuh, bapak-bapak depan saya marah tuh, gitu ya. Saya udah lama gitu, suruh balik lagi ke belakang ya. Karena memang betul, antri itu harus sabar. Ya, nggak bisa langsung, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kita masuk jalan tol, pintu tol, antri juga. Ya. Hampir semua kita antri sekarang. Ya. Inilah makanya diperlukan itu manajemen kesabaran dalam kita melakukan antrian. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen pembelajaran. Ya. Jadi belajar itu kita perlukan dari kaum-kaum sebelumnya. Manajemen pembelajaran, Ustaz ya? Manajemen pembelajaran. Ya. Belajar dari kaum sebelumnya. Ya. Kenapa? Kaum sebelumnya adalah kaum Ad. Kaum Ad ini Allah hancurkan karena kesombongannya. Ya, karena kesombongan para pembesar-pembesarnya. Nah, begitu datang kaum Samud, begitu juga. Ya. Nggak mau belajar, sombong juga para pembesar-pembesarnya. Yang merasa diri mungkin sudah hebat, sudah punya ilmu. Ya. Gunung aja bisa dibuat rumah. Gitu ya. Gunung dipahat bisa dibuat rumah, merasa hebat, merasa apa. Ya, sombong jadinya. Bahkan menantang Allah, menantang Nabi. Ya. Tidak belajar. Nah, mesti kita kan belajar. Apa yang terjadi hari ini kita harus belajar. Apa yang terjadi kemarin kita harus belajar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kejadian yang lalu. Inilah pentingnya sejarah. Ya, jadi para pemirsa sekalian, kita perlu belajar sejarah. Ya, jangan tinggalkan sejarah. Kenapa? Dengan sejarah kita jadi tahu kenapa kita seperti sekarang. Ya. Kenapa? Kita tidak tiba-tiba ujuk seperti ini. Ada proses yang mengikutinya. Ya. Baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita akan menyapa pemirsa yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Dani Jaya di Pasar Ibu di Sibolga, Pak. Di Sibolga. Pak Dani Pasar Ibu di Sibolga. Pak Hamdani di Sibolga. Ya, silakan Pak Hamdani. Saya ingin tanya, Pak. Ya. Saya ini kan seorang nelayan yang baru hampir 3 tahun saya masuk agama Islam. Ya, betul. Nah, jadi kalau saya sholat di kapal itu, nelayan, saya sholat di kapal, Ya. saya sadar aja. Jadi ada kabar-kabar saya bilang tak perlu ajaran. Ya. Yang kedua ada katanya sholat itu di apa namanya, digabungkan saja kalau ya waktu kau sholat, bagaimana itu Pak? Iya. Saya minta tanggapannya. Iya. Ya ucapkan terima kasih. Saya lagi belajar Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaan dipahami, Pak? Iya, Pak Hamdani Mungkin ya. bisa langsung dijawab, Pak ya. Iya, jadi kalau azan, ya kalau kita azan di mana waktu Pak Hamdani azan saja, itu syiar. Itu syiar Islam, nggak apa-apa azan saja. Azan saja kemudian sholat, ya. Nah, kalau misalkan itu namanya kalau digabungkan namanya di jamak, ya. Jadi kalau misalkan subuh itu tidak bisa digabungkan, dia sendiri. Kemudian zuhur bisa digabung sama asar, itu jamak, ya, jamak asar. Kemudian maghrib bisa digabungkan sama isya, itu jamak isya, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i boleh, ya. Tapi mazhab Hanafi tidak mengenal itu. Ya, tidak mengenal yang namanya jamak. Artinya di mana sholat, ya kita harus sholat. Di mana azan, ya di mana waktu kita harus azan di situ. Ya, itu namanya syiar, untuk buat syiar, ya. Nah, saran saya kalau Pak Hamdani kan di kapal kan tidak ada kesulitan kan dalam kita sholat kan. Ya sholat saja lima kali, jangan digabung-gabung, Pak Hamdani. Jangan digabung-gabung, sholat aja 5 kali. Nah, ketika waktu sholatnya azan saja. Tidak perlu pakai mic azan itu. Ya, bersuara saja azan saja, itu syiar saja. Azan kita memanggil orang untuk sholat, azan saja. Ya berapa orang, 2-3 orang sholat kita sama-sama, selesai. Nanti gitu lagi. Jadi jangan dipersulit, ya, jangan dipersulit dalam kita beribadah itu. Ya, di mana waktu kita azan, ya, dan di mana ada kita sholat. Tidak harus sholat di musola, tidak harus di mana di dak kapal kita sholat di dak kapal. Ya. Nah, begini, inilah yang penting bagi kita, ya. Ini untuk apa? Untuk syiar kita, untuk syiar Islam saja.
Baik, demikian ya jawaban buat Pak Hamdani ya, semoga bisa dipahami ya. Tadi kita lanjutkan di pembahasan kita manajemen yang bisa diambil dari pelajaran Nabi Soleh alaihi salatu wasallam. Yang ketiga adalah manajemen pembelajaran. Pembelajaran. Ya, tadi telah disebutkan bahwa kita harusnya melihat atau membaca sejarah bagaimana kaum-kaum yang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyimpangan mereka atau karena kesombongan mereka seperti itu ya. Dan ini sangat menarik sekali ya. Karena terkadang Ustadz di zaman kita sekarang seakan-akan manusia itu terlalu menuhankan yang namanya teknologi. Jadi ketika di suatu negara teknologi sangat canggih, seakan-akan sudah apapun tidak bisa merusaknya ya. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka semua itu tidak mustahil bagi Allah untuk menghancurkan semuanya ya. Ya mungkin kita telah tahu bersama ya di beberapa negara yang terjadi tsunami, yang kemudian terjadi tsunami, yang awalnya mereka sangat berbangga-bangga dengan atau kuat dengan atau berbangga-bangga dengan teknologi yang mereka miliki. Tapi lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apakah itu azab atau semacamnya, dan ini merupakan pelajaran bagi manusia bahwa tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa kita, tapi tidak disebutkan namanya, terkait dengan pelajaran manajemen yang diambil pada poin pertama, tidak mengambil upah atas dakwah. Bagaimana hukum mengambil pemberian berupa uang dari ceramah kita tanpa kita minta? Ya, baik, ya. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita diberi, kita terima. Kalau kita diberi, kita terima. Kita terima. Karena memang di dalam sebuah hadis juga sebaik-baik upah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Iya. Ya. Tetapi persoalannya adalah jangan kita tetapkan tarif kita. Ini persoalan. Betul. Ya. Jangan ditetapkan tarif kita. Ya. Karena begitu kita tetapkan tarif kita, berarti kita sudah menjual diri kita dengan murah. Karena apa? Karena sesungguhnya dakwah yang kita berikan itu upahnya surga. Iya, upahnya sudah sangat mahal. Sangat mahal, sangat nggak bisa dibeli. Nggak ada rupiahnya. Nggak ada rupiahnya. Jadi kalau kita rupiahkan, surga jelas nggak dapat. Betul. Rupiahnya dapat mungkin, tapi surga jelas nggak dapat. Kenapa? Wa ma as'alukum, ya. Aku tidak minta alaihi min ajrin. Upah nggak akan minta. Semua nabi berkata seperti itu, bukannya Nabi Soleh tentunya. Semua nabi berkata seperti itu. Aku tidak pernah minta upah. Kenapa? In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku itu dari Allah sudah. Ya. Makanya kemudian di dalam ayat yang lain apa? Allah cari ya daripada diri mukmin itu jannah, surga. Ya. Jadi Allah membeli diri itu dengan surga. Jadi apa? Upahnya itu surga. Ya, surga itu nggak bisa kita rupiahkan. Ya. Jadi kalau kita dakwah, kita diberi, kita terima. Ya, yang tidak boleh adalah kita menetapkan upah kita. Ya, kita membuat tarif kita. Ya, kalau nggak dibayar sekian, saya nggak datang. Gitu ya. Nah, atau kalau nggak sekian, saya nggak mau. Inilah yang membuat kemudian hilang keberkahan dakwah itu. Dan Allah juga tidak akan memberi memberi keberkahan, ya, memberi manfaat daripada dakwah itu. Begitu mungkin. Ya, jadi pada kesimpulannya bahwa boleh saja ya kita menerima pemberian dari seseorang misalnya atas dakwah atau yang apapun yang kita lakukan terkait dengan dakwah. Namun yang terpenting bahwa kita jangan menetapkan upah atau mengharap terima kasih atau balasan dari mad'u kita, dakwah kita, objek dakwah kita ya. Ya mungkin ini selaras dengan firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Betul. Menarik sekali ya pembahasan kita di pertemuan kita pada hari ini, belajar manajemen dari kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, dan semoga 3 poin yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tidak menetapkan upah atas dakwah yang kita lakukan, kemudian ada yang namanya SOP antrian Ustaz ya, kemudian juga manajemen pembelajaran dari umat-umat terdahulu bisa memberikan manfaat bagi kita. Dan akhir kata saya Andri Jaya beserta narasumber kita Bapak Dr. Hendra Tanjung mohon undur diri dan mewakili seluruh kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.